Oke, selamat pagi yang cerah. Semoga bermanfaat video dari saya. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama, di sini saya akan memanfaatkan sebuah komponen elektronika yang ada di pasaran dan sangat mudah didapat dan harganya juga terjangkau sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah. Dan di toko elektronik ini sering disebut atau biasanya disebut dengan sebuah resistor, tetapi dengan nilai yang sangat kecil sekali. Untuk di sini kapasitasnya bisa dilihat dengan mudah 5 watt. Oke, untuk yang belakang ini adalah nilai yang paling penting 0,5 ohm dan terbuat dari keramik. Di bawahnya sini semen putih dan ada lilitan kawat filamen yang bisa menghasilkan panas. Dan di sini karena nilainya sangat rendah, ini biasa disebut dengan resistor dengan nilai yang rendah atau shunt resistor. Dan untuk kapasitasnya di sini 0,5 ohm. Ini bisa mengalirkan arus yang lumayan besar, dimana saat diukur ini bisa kita lihat dari arus yang nanti akan dihasilkan pada sebuah pengetesan rangkaian elektronik. Dan untuk komponen ini terdapat 2 pin kanan dan kiri. Saat pemasangan seperti ini, bagian positif ke negatif ini tidak bermasalah, bagian negatif ke positif seperti ini juga akan bekerja. Oke teman, dan di sini saya akan memanfaatkan komponen ini sebagai alat tes beban pada sebuah butuh positif dan negatif pada sebuah aki. Dan di sini sudah saya siapkan dari aki 12 volt yang sudah saya perbaiki, dan kita nanti bisa lihat nanti hasilnya. Untuk yang pertama di sini saya ada sebuah aki, di mana untuk aki ini kapasitasnya adalah 12 volt. Oke, 12 volt GTZ 6V atau 12 volt 6Ah. Ini banyak digunakan pada sebuah motor yang sekarang karena ada beberapa komponen elektronik di dalam motor sekarang ini banyak sekali dari alat yang bekerja. Jadi di sini diperlukan sebuah kapasitas aki yang besar sekali. Oke, dengan kapasitas 12 volt 6Ah, dimana saat digunakan pada sebuah aki 12 volt ini dengan mudah kita bisa lihat di beberapa bagian dari aki ini, terutama dari bentuk fisiknya atau keterangan yang pada aki ini. Untuk yang pertama, untuk aki 12 volt ini diharuskan voltasenya di 12 volt 4 ke atas. Ini hasil yang lebih bagus. Dan untuk aki yang seperti ini, karena kapasitasnya 6 ampere 12 volt 6Ah, untuk pengisian atau pengecasan standarnya adalah 0,5 sampai 0,5 ampere 5 sampai 10 jam untuk pengecasan lambat atau standar supaya hasilnya lebih maksimal. Dan kemudian untuk pengecasan cepat ini menggunakan 5 ampere 30 menit ini. Dan untuk bentuk fisik dari sebuah aki ini juga kita bisa ketahui dengan mudah. Bagaimana cara mengetahui dalam sebuah aki ini masih bagus atau tidak bermasalah? Ini bisa kita lihat dari beberapa bagian plastik di akinya ini, apakah masih lurus, apakah bentuknya
atau bodi fisiknya ini ada mungkin kelainan atau berbeda dari sebelumnya. Ini kadang ada yang kampung seperti ini, dan ada pula yang sudah lama digunakan untuk aki 12 volt 5H ini. Dan di sini untuk aki ini sudah mengalami masalah, ini digigit tikus ini. Oke. Dan di sini sudah saya perbaiki dari sebelumnya, dan sudah saya lakukan beberapa cara untuk aki ini supaya bekerja lebih maksimal atau mengisi lebih besar lagi dari arus yang di dalamnya. Dan di sini saya akan coba tes alat ini menggunakan beban shunt resistor 0,5 ohm. Apa yang akan terjadi pada aki ini? Oke teman, di sini sudah saya persiapkan alatnya yang saya akan gunakan untuk pengetesan dari aki 12 volt 6H ini. Saya akan pasang dari jabet negatifnya dulu. Kemudian jabet positifnya. Ini untuk aki yang sudah saya perbaiki kemarin, dan hasilnya seperti ini. Untuk kondisi aki ini mungkin lama digunakan atau pada motor yang sudah lama dipakai. Jadi di sini kita bisa lihat dari voltasenya teman, seperti ini. Untuk voltase akinya di sini 6 volt, 6,4 volt. 50% dari kapasitas untuk aki 12 volt. Karena untuk aki 12 volt ini di dalamnya sini ada lubang dari aki 12 volt. Di sini ada 6 lubang bagian. 6 lubang bagian. 1 2 3 4 5 6. Di setiap lubang ini menghasilkan jika 12,4, di setiap lubang ini menghasilkan 2,05 volt. Jadi saat dijumlah mungkin akan menjadi 12,4 volt. Ini untuk standar dari sebuah aki 12 volt, karena di dalam aki sini jika kita atau saya bongkar, ini biasanya saya gergaji bagian sini, kemudian di samping sini saya gergaji, sampai sini saya gergaji, nanti bisa dibuka. Dan setiap saya lihat pada bagian sel di dalamnya, ini ada sambungan setiap lubangnya sini. Untuk yang pertama di bagian negatif, kemudian ke sini bagian lubang kedua, kemudian ke sini bagian lubang ketiga, dan ke sini lubang keempat. Selanjutnya ke sini lubang kelima dihubungkan secara seri, nanti ke sini lubang ke-6, terakhir di sini, dan berakhir di kutub positif. Ini jika kondisi normal semuanya ini sesuai dengan aki 12 volt yang bagus atau yang baik. Jadi di sini akan terukur 12,4 volt. Dan untuk bagian sel aki yang bermasalah ini bisa terjadi, mungkin di sini 2 volt, 2 volt, di sini 2 volt, kadang di bagian lain di tengah ini mungkin cuman 1 volt, 1 volt. Nanti kalau diukur mungkin akan menjadi 6,4 volt tadi, 50%. Jadi 3 ataupun 4 sel ini akan mengalami penurunan kapasitas. Ini bisa di bawah 1 volt. Di bawah 1 volt. Jadi saat di total ini menjadi cuma 6 volt. Dan untuk kondisi aki yang bermasalah pada aki kering seperti ini, bagian yang sering bermasalah atau sel yang nilai voltasenya itu rendah sekali, ini biasanya terdapat pada bagian positif atau bagian awal positif maupun bagian awal negatif.
karena saat digunakan ini akan menerima beban langsung dari sebuah arus pada sebuah kelistrikan motor yang berarus besar pada dinamo starter. Ini mengarah pada bagian yang pertama atau bagian positifnya atau bagian negatifnya, karena arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi saat diberi beban arus, karena dihubung secara seri atau berjajar, jadi yang terkena langsung dari beban yang besar ini adalah bagian yang terakhir atau bagian yang awal, bagian positif atau negatifnya. Jadi yang sering bermasalah adalah bagian positif dan negatif, dan kadang ada yang di bagian tengah. Dan untuk yang lainnya ini mungkin jika mengalami masalah pada sebuah aki yang tadinya normal kemudian langsung tidak berfungsi digunakan starter, ini bisa terjadi pada sambungan salnya ini terputus. Karena untuk aki seperti ini kadang model seperti ini, model yang GS maupun yang orisinil AHM seperti ini federal, itu biasanya pada sambungan salnya ini kadang terjadi kerenggangan, mungkin karena pemakaian ataupun yang lainnya. Jadi kita tinggal membuka, tinggal menggergaji di bagian sini, kemudian kita solder, akan normal kembali. Dan untuk aki ini saya akan coba tes, karena di sini akinya sudah saya perbaiki dan cuma 6 volt. Oke, saya kasih beban resistor 0,5 ohm ini. Cuma 6 volt. Coba saya kasih beban di sini berapa volt. Langsung 0 volt, voltasenya hilang. Voltasenya hilang. Naik lagi ke 9 volt. Saya tahan dulu. Untuk sunresistor ini tidak mengalami masalah kenaikan suhu. Oke teman, ini voltasenya naik 10,5 volt. Tadinya cuma 6 volt. Oke, ada arus di sini, ada petikan. Oke, pada bagian kaki dari resistornya. Oke, ada arus yang mulai keluar. Dan voltasenya sudah 10,4 volt. Jadi di sini kita bisa mengetahui dengan mudah bahwa di aki ini ada sel yang terjadi kerenggangan pada salah satu bagian lubangnya. Oke, saya coba lagi. Dan untuk arus yang dikeluarkan saat dihubungkan positif dan negatif dari sebuah sunresistor 5 watt 05J ini mungkin sekitaran 10 ampere lebih, jadi sangat besar sekali dan langsung terjadi percikan seperti ini. Oke, saat diberi beban yang sangat besar langsung ke 0. Ini kita umpamakan pada sebuah dinamo starter, saat ditekan tombol starter ini mungkin untuk kelistrikan lampu-lampu mungkin normal, kadang hilang, kadang ada. Ini bisa dilihat dari saat dilakukan pengetesan. Pada saat dilakukan starter motor seperti ini, oke, langsung hilang dari posisi voltase atau arus yang keluar, lampunya langsung tidak nyala. Dan jika dilepas dari dinamo starter, akan seperti ini, voltasenya naik lagi. Tapi untuk aki 12 volt, ini untuk kondisi 10 volt ini kurang maksimal. Jadi maksimalnya terus di 12 volt ke atas. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengetes dari sunresistor ini berapa arus yang dialirkan pada sebuah sunresistor ini 5 watt
0,5 J, karena di sini arus yang terhubung atau arus yang mengalir sangat besar sekali. Jadi di sini saya akan mengetes dengan menggunakan power supply adjustable. Ini berapa arus yang dihasilkan atau dialirkan dari kutub positif ke negatif. Oke, saya akan coba ukur. Oke, kita lihat di sini nanti saya akan on-kan, saya lihat voltasenya, dan di sini arus yang akan mengalir saya atur dulu. Oke, ampere meter di sini. Oke, ampere meter. Saya akan coba pasang seperti ini. Oke, saya on-kan dulu. Sebentar, Bos. Oke, teman, di sini alatnya sudah saya on-kan. Di sini tanpa beban. Ini voltasenya 14,8. Oke, saya akan coba hubungkan langsung berapa arus yang mengalir. Seperti ini, arus pada sunrise store ini. Oke, timbul percikan 1 ampere. Oke, saya naikkan lagi. Oke, tidak terlalu panas. 1,7, 2 ampere, 4, 2 ampere setengah, 2,6 ampere. Oke, belum banget, Bos. Mentok 3 ampere. Oke, 3 ampere. Oke, mentok 3 ampere, 3,1. Ini mulai hangat. Oke, besar sekali. 3,8 ampere. Ayo, Bos, terus. Hampir 5 ampere, 4,3 ampere. Oke, mulai panas. Oke, mulai panas ini. Mulai panas. Dan voltasenya langsung turun ke 2,5 volt. Oke, seperti ini. Oke. Mentok di 5 ampere dan voltasenya mengalami penurunan. Tadinya 14,7. Oke, 14,7 saja beri beban arus 4 ampere, 4,5 ampere. Oke, 4,5 ampere. Oke, voltasenya langsung 2,6 ampere. Oke, dan di sini mengalami kenaikan suhu pada sunrise store ini. Oke, sangat panas sekali. Oke, teman, kita bisa lihat dari posisi dari saat dipasang sunrise store. Ini akan menghasilkan arus beban sebesar 4,5 ampere, dan di sini untuk voltasenya dari 14,7. Oke, 14,7 ini akan menurun ke 2,6 volt. Oke, seperti ini arus yang mengalir pada sebuah beban resistor di sekitaran mungkin 10 ampere. Ini sama seperti pada dinamo starter motor atau saat dilakukan penekanan tombol starter. Ini arus pada aki atau pelepasan voltase aki akan menurun sesuai dengan beban arus yang dikeluarkan dan tentunya seberapa lama waktu yang digunakan untuk penekanan tombol starter. Dan umumnya untuk penekanan tombol starter di 3-5 detik supaya dari dinamo starternya itu tidak terjadi panas berlebih. Oke, teman, dan di sini saya ada sebuah aki sama 12 volt tetapi untuk kapasitasnya lebih rendah, 12 volt 3,5H. Dan di sini ada perbandingan yang sangat berbeda sekali. Untuk aki sama-sama 12 volt, ini juga 12 volt, dan voltase saat hubungan terbuka minimalnya 12,4 volt, ini sama 12,4 volt. Tetapi di sini untuk perbedaannya hanya pada sebuah
tinggi dari aki ini, mungkin 2,5 cm. Ini punyanya Bit 3,5H dan punyanya Vario 12 volt 6H. Perbedaan pada tinggi akinya, tetapi untuk kotaknya atau bentuk persegi panjangnya ini sama. Jadi di sini perbedaan dari sebuah kapasitas aki ini lebih besar dan ini standarnya 3,5H dan di sini 6Ah. Di sini semakin besar dari bentuk fisik aki, semakin lama arus yang disimpan, tetapi sesuai juga dengan apa yang ada pada plat jalnya. Oke. Plat jal aki ini apakah bisa menyimpan arus dengan maksimal? Di sini bisa dilihat dengan melihat beban arus yang dikeluarkan saat dites menggunakan shunt resistor, atau menggunakan dinamo starter motor. Pada dinamo starter motor seperti ini. Dan di sini saya akan lihat untuk voltase dari aki 12 volt 3,5H ini juga saya perbaiki dari sebelumnya, dan voltase akinya 12,6. 12,6. Saya akan coba lakukan pengisian pada aki ini. Saya lakukan pengisian untuk aki 12 volt. Ini biasanya sama seperti pada pengisian motor di 14,5 sampai 14,8. Saya on-kan dulu. Di sini arusnya akan menurun saat aki mulai penuh. Saat aki mulai penuh, mendekati, terus menurun, voltasenya tetap. Voltasenya di antara 14,5 volt dan terus arusnya akan menurun. Ini pertanda dari kapasitas aki ini sudah mulai membaik. Untuk aki 12 volt. Di sini tadi untuk kapasitas aki ini 12,6 volt. Jadi sangat bagus sekali. Setelah saya lakukan perbaikan pada video sebelumnya, teman-teman bisa simak dari video yang menggunakan tes beban shunt resistor seperti ini. Ada beberapa aki gambarnya seperti ini, kuantum. Saya akan coba tes pada aki ini berapa voltase yang dihasilkan saat dites pakai dinamo starter motor. Saya coba tes. Saya hubungkan langsung seperti ini. Saya tekan tombol starternya, berapa voltasenya. Oke. 11,5 volt. Dan di sini arus yang disimpan masih besar. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya tentang sebuah perbaikan aki, dimana untuk kedua jenis aki ini apakah masih bagus ataupun sudah mengalami kerusakan atau shock. Di sini kita bisa melihat dengan beberapa pengetesan menggunakan shunt resistor 5 watt 0,5 ohm dan menggunakan dinamo starter motor, dimana untuk sebuah aki kering ini bisa kita perbaiki secara maksimal, tapi untuk hasilnya kita bisa lihat dari output voltase pada bagian positif aki dan negatifnya apakah masih di 12,4 volt ke atas, ataupun saat dites menggunakan arus beban yang besar ini apakah di atas 11 volt, sama seperti pengetesan pada aki ini. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.